Muslim yang sejati yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut, membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Enggak ganggu orang pakai mulutnya, enggak ganggu orang pakai tangannya. Bahkan juga mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman yang sejati, beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah, maka dia memberikan rasa aman kepada manusia lain. Rasa aman, al-mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa aradihim. Mukmin yang asli, yang sejati, yang memberikan rasa aman kepada orang lain, terhadap aset mereka, terhadap kehormatan mereka. Maknanya orang lain, apapun agama orang tersebut, enggak ganggu orang lain, apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun latar belakangnya. Dan inilah Rasulullah SAW enggak ganggu orang, ngasih manfaat kepada orang lain. Bahkan kepada orang-orang yang non muslim pun juga Rasul SAW diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah memuji sekelompok orang-orang yang gemar memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim. Oke, orang miskin, anak yatim. Tapi ada satu lagi kalimat di belakangnya, jenis orang ketiga, asir. Tahu gak asir? Tawanan perang. Maknanya tawanan perang apa? Ya non muslim. Non muslim yang mana dia memerangi kaum muslimin, udah gitu dikalahkan, ditangkap menjadi tawanan perang, nah terus dikasih makan. Bukan sembarang makanan, makanan yang asal gitu lah, tapi yut'imuna at-ta'am 'ala hubbihi, makanan yang mereka suka, makanan terbaik, makanan yang paling mereka doyan diberikan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan, kepada tawanan. Jadi orang kalau jerit-jerit hak asasi manusia, Islam udah kenal hak asasi manusia dari zaman dulu secara profesional, bahkan kepada lawan. Bahkan kepada orang yang memerangi, tahu HAM itu hak asasi manusia seperti apa. Nabi SAW di dalam peperangan, dalam jihad yang suci, dalam jihad yang agung, Nabi berpesan kepada para sahabat, jangan membunuh kaum wanita di medan perang, jangan membunuh kaum wanita, jangan membunuh anak-anak. Musuh yang udah lari jangan dikejar, jangan ganggu orang-orang yang ada di pasar yang nggak ada kait sangkut pautnya dengan peperangan, yakni rakyat sipil jangan diganggu. Mereka di pasar, mereka di kota jangan diganggu, jangan mengganggu rakyat sipil. Kemudian juga sampai orang pendeta yang lagi beribadat di somahnya, di kuilnya, di gerejanya nggak boleh diganggu. Ini dalam situasi perang. Dalam situasi perang pun juga dalam jihad yang suci, pendeta lagi ibadat di kuilnya jangan diganggu, jangan dirusak kuilnya. Dilarang oleh Rasulullah SAW hal yang demikian. Tanyakan tuh orang-orang yang jerit-jerit mempropaganda hak asasi manusia, terus ada pengungsi kemahnya ditembakin, kemahnya dibom. Pengungsi yang lagi ngantri bantuan, tahu-tahu dibantai, ditembakin, dibom. Oh, kita punya otak gak mau belajar kemanusiaan dari orang macam begitu? Selama ini kemanusiaan yang diklaim oleh mereka dusta, palsu, bohong. Kemanusiaan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar kemanusiaan dari Allah Subhanahu wa taala yang ngajarin kita kemanusiaan, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari mereka manusia-manusia yang sempurna, para anbiya, para mursalin. Itu Sayyidina Ibrahim, itu beliau nggak mau makan kecuali bersama tamu. Bahkan tuh beliau rela berjalan 1 mil, 2 mil untuk mencari tamu, diajak dijamu makan bersama dia. Itu sekali itu ada orang datang kepada Nabi Ibrahim. Itu orang minta dijamu makan, sebab terkenal Nabi Ibrahim selalu menjamu orang. Maka Nabi Ibrahim iseng tanya kepada orang tersebut, apa agama kamu? Ternyata beda agama. Nabi Ibrahim bilang, tinggalkan agama kamu, masuk agama saya kasih kamu makan. Maka orang itu enggan dan menolak, dia pergi. Kemudian Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, orang ini seumur hidupnya dia kafirnya sama saya, urusannya sama saya nggak pernah putus sekalipun rizkinya dia. Ketika baru hari ini saya wakilkan rizkinya melalui engkau ajukan syarat ini dan itu. Maka bertaubat Nabi Ibrahim, dicari itu orang, ditarik ke rumahnya, dipaksa makan.
Bilang tadi saya minta kamu nggak mau jamu, sekarang kamu maksa. Dia bilang iya, gara-gara kamu saya ditegur oleh Allah Ta'ala. Disebutkan kisahnya, Tuhanmu menegur engkau gara-gara aku. Saya beriman kepada Tuhanmu, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ngelihat ihsan, ngelihat kebaikan, ngelihat budi pekerti, ngelihat adab yang luhur. Nah, keindahan Islam itu tunjukkan, perlihatkan. Kita belajar melihat keindahan Islam. Setelah kita belajar melihat keindahan Islam, kita perlihatkan keindahan Islam tersebut.